Shalom sahabat Bir Pelangi di mana saja Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Tetaplah dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, berdoalah dan bacalah bagian Alkitab di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Sahabat Bir Pelangi yang dikasihi Tuhan, jika hidup adalah sebuah pertandingan, maka menangkanlah. Dalam sebuah pertandingan, setiap atlet akan berjuang mati-matian untuk merebut kemenangan. Tapi menjadi pemenang dalam suatu pertandingan tidaklah mudah. Ada proses yang harus dilalui, ada pengorbanan yang harus dilakukan, seperti mesti disiplin dan tekun berlatih, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, mengikuti aturan pertandingan, tekad yang kuat, dan banyak hal lainnya. Kalau dalam dunia olahraga saja seorang atlet berusaha keras dengan disiplin untuk meraih kemenangan, apalagi kita sebagai orang percaya dalam sebuah pertandingan iman. Kehidupan kita adalah sebuah pertandingan iman. Karena itu Paulus menyampaikan kepada Timotius dalam bacaan kita hari ini 1 Timotius 1 ayat 11 sampai 16. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudaraku, pada ayat 11 Paulus menyapa Timotius dengan sapaan yang tidak biasa. Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Paulus hendak mengingatkan Timotius bahwa identitas Timotius bukan hanya nama pemberian orang tua. Status Timotius bukan sekedar manusia yang hidup di bumi. Timotius, demikian juga saya dan sahabat sekalian, kita yang percaya kepada Yesus adalah manusia Allah. Manusia Allah adalah identitas yang menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah. Kita berasal dari Allah dan Roh Allah yang memimpin kehidupan kita. Sebagai manusia Allah, kita mesti berbeda dengan manusia duniawi yang hidup dalam kedagingan. Sebab manusia Allah memiliki karakter ilahi di dalam hidupnya. Paulus memakai 4 kata yang bersifat perintah: jauhilah, kejarlah, bertandinglah, dan rebutlah. Manusia Allah harus menjauhi perbuatan-perbuatan daging yang menyebabkan orang terjatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. Paulus memberi contoh pada perikop sebelumnya tentang perilaku manusia duniawi yang cinta uang, mencari keuntungan, hidup dalam percekcokan, dengki, dan fitnah. Perbuatan-perbuatan daging seperti itu harus dienyahkan karena merusak citra Allah di dalam diri kita. Sebaliknya, yang mesti dikejar dan yang harus menjadi prioritas adalah perbuatan yang berkenan kepada Allah, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus memandang kehidupan sebagai arena pertandingan iman. Karena itu Paulus katakan, bertandinglah dan rebutlah hidup yang kekal. Kata bertandinglah diterjemahkan dari kata Yunani yang artinya menderita dan berjuang. Kemenangan tidak diraih jika kita hanya bersantai saja. Kemenangan diraih karena kesediaan diri untuk berjuang, bahkan menderita. Sahabatku, Allah memang telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Di dalam Yesus kita semua beroleh jaminan keselamatan. Kita bahkan menerima keselamatan itu sebagai anugerah secara gratis. Tapi bukan berarti kita hanya menerima saja lalu bersantai dan hidup seenak hati. Justru sebagai manusia Allah, kita mesti berjuang dengan sungguh-sungguh agar tetap berjalan pada jalan keselamatan Allah. Jadi perintah bertandinglah dan rebutlah hidup yang kekal
bukan dimaksudkan bahwa seolah-olah manusia dapat memperoleh hidup yang kekal dengan usahanya sendiri. Tapi dalam pengertian perjuangan iman yang sungguh-sungguh agar menjadi pemenang dalam Tuhan. Kita adalah manusia Allah. Roh Allah menuntun kita untuk setia. Hikmat Allah memimpin kita untuk melakukan yang berkenan kepada Allah dan menjaga ikrar yang benar dalam nama Tuhan. Jadi peganglah janji Allah bagi kita. Kuatkan dan kokohkanlah iman percaya kita kepadanya. Turuti dan lakukanlah firman-Nya. Jadilah manusia Allah yang disiplin dan tekun. Disiplin menjalankan kehendak Tuhan, tekun berdoa, tahan uji dan menjadi tangguh dalam tantangan dan pergumulan. Itulah yang menjadikan kita sebagai pemenang. Ingatlah bahwa lawan kita bukan orang lain. Lawan kita justru diri kita sendiri. Sebuah kata bijak mengatakan bahwa peperangan terbesar, terberat dan terpanjang dalam sejarah adalah peperangan melawan ego kita sendiri. Setiap saat kita bertanding melawan kemalasan yang membuat kita acuh pada tanggung jawab. Kita bertanding melawan nafsu keserakahan yang membuat kita mengambil apa yang bukan hak kita. Kita bertanding melawan berbagai godaan yang menggiurkan. Apakah kita tetap hidup sebagai manusia Allah? Ataukah kita kalah dan menyerah dengan kedagingan kita sendiri? Kehidupan Kristen adalah suatu pertandingan dari awal sampai akhir. Pertandingan yang terus-menerus sepanjang hidup. Peperangan yang tidak pernah berakhir selagi masih hidup di dunia ini. Sahabatku, pertandingan sepak bola sepanjang 2 kali 45 menit pasti sangat melelahkan, apalagi pertandingan iman yang berlangsung seumur hidup. Tapi percayalah, saat kita lelah, saat kita hampir menyerah karena tak lagi berdaya, ingatlah bahwa kita adalah milik Allah. Allah selalu memberi semangat baru, vitalitas baru, dan kekuatan yang baru sepanjang pertandingan iman kita. Sebab Dia Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Dia Yesus sumber kekuatan kita. Teruslah bertanding, sebab telah tersedia mahkota kemenangan bagi kita. Setialah agar pada saat Kristus menyatakan dirinya kelak, Ia mendapati kita sebagai orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saat ini.